wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sehingga dapat istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa ini sangat panjang dalam Al-Qur'an. Jadi rencananya malam ini udahlah diselesaikanlah, disingkat. Kalau tidak nanti habis, nanti 2023 masih di kisah Nabi Musa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita terakhir berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam mendapatkan risalah kerasulan ketika perjalanan pulang bersama istrinya menuju kota Mesir. Disitulah Nabi Musa alaihissalam dengan saudaranya Harun berdakwah kepada Fir'aun. Sebelumnya orang-orang Mesir itu menyembah patung-patung. Tapi kan kepergian Nabi Musa alaihissalam ini sampai 10 tahun. Ketika Nabi Musa balik ke Mesir, itu udah Fir'aunnya yang jadi Tuhan. Fir'aunnya yang jadi Tuhan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntunglah lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, dan mati pun nanti dalam keadaan Islam. Berapa banyak orang yang masih percaya dengan pohon yang besar, api, matahari. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam mengaku sebagai rasul di hadapan Fir'aun, maka tentunya rasul itu ada mukjizatnya Bapak dan Ibu. Itulah mungkin sering saya sampaikan bahwasanya mukjizat itu sesuai dengan masanya. Misalnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Quran. Di samping itu masih banyak mukjizat lain, yang keluar air dari jari-jarinya, yang membelah bulan. Tapi mukjizat terbesar itu Al-Quran. Karena para penyair, manusia yang luar biasa bahasa Arabnya saat itu, ketika mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan Quran ini enggak mungkin buatan manusia. Ditambah lagi Nabi Muhammad buta huruf, ummi. Jadi untuk menuduh Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran itu sangat sulit bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah, Nabi Musa alaihissalam
Beliau berdakwah di daerah yang banyak penyihirnya. Sampai sekarang Bapak dan Ibu di Mesir sana kalau ketahuan penyihir itu dipenjara juga. Karena banyak penyihir. Maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu harus bisa mengalahkan sihir-sihir itu. Maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat itu yang kemarin kita ceritakan, tongkat yang turun menurun dari satu nabi ke nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Musa, itu yang dilemparkan Nabi Musa di hadapan Fir'aun menjadi ular. Dan kemudian Fir'aun memerintahkan para penyihirnya itu untuk melemparkan tongkatnya juga jadi ular juga. Tapi ketika ularnya Nabi Musa mengalahkan atau memakan ular-ular penyihir itu, penyihir langsung mengatakan, ini tidak mungkin sihir, ini mukjizat. Sehingga para penyihir itu yakin kalau Nabi Musa itu Rasul. Maka kata Fir'aun, aku belum izinkan kalian, kok udah percaya sama Nabi Musa? Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Disitulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penindasan untuk Bani Israel ini di negeri Mesir makin keras. Untuk Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun menghentikan penindasan terhadap Bani Israel itu sulit sekali. Maka akhirnya jalan pilihannya apa? Keluar. Maka itulah dia seperti Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, kemudian pulang ke rumah, Siti Khadijah pun bingung untuk menghadapi Rasulullah. Dipanggillah Waraqah bin Naufal. Dipanggil Waraqah bin Naufal. Coba Muhammad ceritakan apa yang kau rasakan. Begini. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Artinya Waraqah bin Naufal tahu Muhammad ini jadi Rasul. Maka kata Waraqah bin Naufal, andai aku hidup di saat kaummu mengeluarkanmu, maka akulah yang akan sangat menolongmu. Kata Rasulullah, apa aku akan dikeluarkan? Tidak ada nabi sepertimu kecuali dia dikeluarkan dari negerinya. Maka Nabi Musa alaihissalam pilihan akhirnya adalah untuk keluar dari negeri Mesir ke menuju bumi yang suci, yang muqaddas. Itulah Palestina. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, Nabi Musa alaihissalam dapat mengumpulkan orang-orang Bani Israel. Dikumpulkan Bani Israel untuk meninggalkan negeri Mesir. Ternyata ketika mereka ditinggalkan, itu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya dan melarikan diri. Akhirnya di belakang Fir'aun dan tentaranya, di depan Laut Merah. Maka di situ juga lah berfungsi lagi mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya itu juga Bapak dan Ibu. Tongkatnya itu juga lah yang diperintahkan Allah untuk dia memukul lautan itu. Nabi Musa enggak tahu sebelum itu. Ketika mereka di hadapan laut itu, Bani Israel pun bingung. Ini bagaimana ini? Di belakang, depan laut, di belakang Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa mengatakan, kalian tenang. Allah sudah menjanjikan kepada kita keselamatan, kata Nabi Musa. Maka dengan wahyu dari Allah disuruh Nabi Musa memukulkan tongkat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat lautnya terbelah. Terbelah dua lah lautannya. Yang diperintahkan Nabi Musa, kalian lewat dulu. Lewat dulu. Nabi Musa belakangan. Itu yang membuat Bani Israel tenang. Nabi Musa kan di belakang. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, mukjizat-mukjizat begini dilihat oleh mereka langsung. Ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah di tengah laut, nyampailah di tepi laut itu Fir'aun. Fir'aun nyuruh, ayo susul Nabi Musa dan kaumnya.
Fir'aunnya belakangan. Malah kata kaumnya begini, wahai raja, kau kan Tuhan, engkaulah berdiri di depan kami, kami belakang. Tengok Musa, didahulukannya untuk selamat kaumnya, baru dia di belakang. Ini seharusnya kita mengejar engkau yang di depan, kau kan Tuhan. Ini malah engkau di belakang. Enggak, aku memantau kalian, kata Firaun. Makanya Firaun itu di tepi laut saja. Firaun itu di tepi laut. Namanya dia raja, dipaksa untuk mengejar Nabi Musa dengan kaumnya. Masuklah mereka. Firaun di atas kudanya tetap di tepi laut. Bagaimana caranya? Firaun ini memang nggak ada niat untuk masuk ke laut itu, Bapak dan Ibu. Nggak ada niat. Tapi kok bisa masuk Firaun? Semua kuda yang mengejar Nabi Musa itu adalah kuda jantan. Semua yang mengejar adalah kuda jantan. Masuklah malaikat Jibril membawa kuda betina. Dan itu tidak dilihat Firaun. Bayangkanlah, semua jantan tiba-tiba nampak kuda betina. Cocok ini dikejar. Masuklah malaikat Jibril dengan kuda betinanya ke laut itu. Makanya bergeraklah kudanya Firaun, masuk Firaun ke laut itu. Begitulah caranya Bapak dan Ibu, kenapa Firaun itu bisa masuk. Kalau enggak, dia di tepi aja, dia tengok-tengok. Lanjut katanya. Maka datanglah. Siapa yang datang ke laut itu? Malaikat Jibril dengan kudanya. Malaikat Israel pun datang ke situ. Disitulah Bapak dan Ibu, ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di seberang sana, Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun itu, ketika kudanya Fir'aun mencium bau kudanya malaikat Jibril, disitulah laut itu menyatu. Dan disitulah disebutkan bahwa Fir'aun itu yang dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Dan ketika dia itu, Bapak dan Ibu, kenapa tidak diterima Allah taubatnya? Taubatnya Fir'aun. Karena sampai dia mau mati menyebut nama Allah pun tidak. Dia cuma mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Maka disitulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Fir'aun dan tentara-tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, raja yang sangat berkuasa matinya di mana? Di Laut Merah. Namrud, raja yang berkuasa, kenapa mati? Masuk lalat ke telinganya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang berlaku sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkanlah, malaikat Jibril pun ikut di situ. Nah, begitu juga, tapi Firaun tak melihat. Begitu juga lah dengan ketika Nabi Muhammad perang Badar itu. Berapa jumlah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jumlah orang kafir Quraisy itu sangat banyak, orang Islam sedikit. Tapi orang kafir Quraisy itu takut. Kenapa? Karena mereka melihat ini enggak habis-habis jumlah umat Islam. Kenapa enggak habis? Turun malaikat. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habislah Bapak dan Ibu cerita Fir'aun ini di Laut Merah. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu ada yang mau umroh, berangkatlah ke Mesir. Tengoklah Laut Merah itu. Enggak merah laut air, tapi namanya Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Jadi ketika Fir'aun ini sudah meninggal dunia, ada dua pendapat. Apakah Nabi Musa dengan kaumnya balik lagi ke Mesir atau tidak? Ada yang mengatakan bahwa mereka sempat balik lagi ke Mesir selama 13 tahun. Tapi ada yang mengatakan mereka langsung menuju kota yang dijanjikan itu, yaitu Palestina, Baitul Maqdis. Nah, banyak sekali cerita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dari selamatnya
Nabi Musa dengan kaumnya itu di Laut Merah dan matinya Fir'aun dan tentaranya, itu menuju tanah yang suci Palestina itu banyak kali cerita-cerita Nabi Musa alaihissalam dengan mereka. Padahal ini kan nikmat luar biasa, nikmat yang mereka saksikan langsung. Bayangkanlah bagaimana kerasnya watak Bani Israel ini, Bapak dan Ibu. Mereka yang langsung menyaksikan bagaimana terbelahnya laut itu. Mereka lah yang hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka lah yang ditindas di negeri Mesir, dibawa Nabi Musa untuk dibawa ke Palestina. Tapi selesai mereka selamat dari Laut Merah itu, mereka melihat sebuah daerah yang menyembah bakor, lembu. Kepengen pula mereka punya Tuhan lembu, Bani Israel. Pengen punya Tuhan lembu. Mereka minta berhala kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal dakwah Nabi Musa, Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan cerita yang luar biasanya lagi, ketika di pertengahan jalan Nabi Musa alaihissalam pernah diperintahkan Allah untuk pergi selama 30 hari. 30 hari pergi di pertengahan jalan. Jadi yang menjaga mereka di pertengahan jalan itu adalah Nabi Harun. Tapi ternyata kepergian Nabi Musa 30 hari itu dia nitip sama Nabi Harun. Jaga ini mereka nih selama 30 hari. Pergilah Nabi Musa. Ternyata dapat tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi tambahan 10 hari. Jadi 40 hari. Nah, itulah 40 hari. Nah, di Quran surah Al-Baqarah itu. Nah, ini kalau salah nanti ada habis-habis Quran ini. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian ketika kami janjikan Nabi Musa untuk pergi selama 40 hari, mereka langsung menjadikan berhala. Dibuat mereka lah patung sembahan mereka. Anak sampit. Bayangkan itu Bapak dan Ibu. Nabi Harun masih di situ. Makanya ketika Nabi Musa masih hari ke-40 di sana, Nabi Musa dapat wahyu dari Allah, kaummu sudah menyembah berhala. Balik Nabi Musa alaihissalam. Ketika balik Nabi Musa, dilihatnya kaumnya menyembah berhala, siapa yang pertama datanginya? Nabi Harun. Dimarahinya Nabi Harun. Mengapa enggak bisa menjaga umat ini? Maka disitulah Bapak dan Ibu, mereka didakwahi Nabi Musa lagi. Dan mereka mengatakan, bagaimana taubat kami wahai Nabi Musa, kami sudah bersalah menyembah berhala. Ya taubat mereka dengan dibunuh. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Maka dijajarkanlah orang-orang yang menyembah berhala itu, dan dijajarkan orang-orang yang tidak menyembah berhala, itulah yang diperintahkan untuk membunuhnya. Maka kita umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Taubat kita nggak perlu sampai dibunuh mati. Taubat kita menyesali, meninggalkan, dan bertekad kuat tidak lagi mengulang, itu taubat kita. Tapi umat Nabi Musa taubatnya memang mati. Dan luar biasanya lagi Bapak dan Ibu, Nabi Musa alaihissalam ini sudah pun begitulah sama mereka. Yang duluan meninggal ini kan Nabi Harun. Yang meninggal duluan Nabi Harun, baru Nabi Musa. Nabi Harun meninggal umur 120 tahun, Nabi Musa pun meninggal umur 120 tahun, tapi duluan Nabi Harun yang meninggal dunia. Pergilah Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam ke satu tempat diperintahkan Allah. Tiba-tiba di situ meninggal Nabi Harun. Pulang-pulang Nabi Musa sendirian mengatakan sama kaumnya, Nabi Harun meninggal dunia. Apa kata kaumnya? Kau yang membunuh Nabi Harun itu. Kau yang membunuh Nabi Harun. Bapak dan Ibu, itu Nabi yang mereka tuduh gitu, bukan ustad. Maka ustad-ustad, kalau ustad-ustad ada yang mau mengganggu ustad-ustad jadi imam lagi ceramah, kalau dibandingkan para nabi masih jauh lagi. Yang begitulah Bapak dan Ibu berdakwah ini. Maka bismillah aja lah.
Pulang Nabi Musa, meninggal Nabi Harun. Kau yang membunuh Nabi Harun, kata Bani Israel. Bayangkanlah Bapak dan Ibu. Maka mungkin Bapak dan Ibu kan pernah mendengarlah kisah Ustaz Abdul Somad ya. Ketika beliau di Mesir bertanya sama salah seorang ulama Mesir, kenapa Allah tak hancurkan Bani Israel sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut? Kata Syekh mengatakan, itu untuk kalian, supaya kalian menyaksikan. Kalau kita lihatlah saksian sekarang bagaimanalah mereka, luar biasa. Maka apa kata Nabi Musa? Bukan aku yang membunuh Nabi Harun. Ayo kita ke tempat pemakaman Nabi Harun. Dibawa kaumnya. Bertanya Nabi Musa, Harun, siapa yang membunuhmu? Dihidupkan Allah Nabi Harun. Aku mati, tidak dibunuh Nabi Musa. Barulah mereka percaya Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi cerita yang ada orang yang terbunuh itu. Siapa yang membunuh? Luar biasa kisah. Maka Bapak dan Ibu, belum sampai di tanah suci itu, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Musa pun meninggal dunia. Belum sampai masuk. Dan saat itu negeri Palestina itu dikuasai oleh raja-raja yang pemaksa. Jadi siapalah yang melanjutkan perjalanan Bani Israel menuju Palestina itu? Itulah Yusha bin Nun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Nabi Musa itu keras, karena memang dia diutus kepada kaum-kaum yang keras, Bani Israel itu. Maka Bapak dan Ibu, salah seorang dosen kami dulu mengatakan, nama Allah untuk Bani Israel ini, Allah itu tidak sepopuler nama Allah Ar-Rahman. Kalau kita kan nama Allah yang paling populer sama kita Allah, baru yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tapi untuk Bani Israel Ar-Rahman. Kenapa? Itulah kerasnya hati orang Bani Israel. Maka nama Allah yang sering muncul pada mereka adalah Ar-Rahman. Itu yang lebih dimunculkan. Kenapa? Karena kerasnya mereka itu. Dan Nabi Musa alaihissalam pun luar biasa. Itu pun mereka lawan Nabi Musa. Jadi tidak pala dakwah Nabi Musa ini yang kita bayangkan lancar dan lain sebagainya. Bukan cuma Fir'aun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dakwahnya Nabi Musa untuk kaumnya itu lebih sulit luar biasa dibandingkan dakwahnya kepada Fir'aun. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ajaran Nabi Musa itulah kemarin yang kita 2 minggu yang lalu, yang ada 10 wasiat Tuhan itu. Kemarin ditanyakan, Ustaz, apakah ada 10 wasiat Tuhan itu di dalam Al-Quran? Ada. Itu terletak pada Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Itulah direkamkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan
Allah agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat sampai 151 ini sampai ayat 153, disitulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkandung 10 wasiat Tuhan itu. Tapi kalau Taurat kan kalau menggunakan bahasa Ibrani, tetapi ini sudah dibahasakan dalam bahasa Arab. Nah, jadi seperti poin yang pertama, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 10 khulasahnya ini. Yang pertama itu, anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa la tusyrik bi syai'an. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, jangan syirikkan aku dengan sesuatu. Itulah di dalam di Quran disebutkan la tusyriku bi syai'an. Kedua, bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua. Itu wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Jadi wasiat pertama tentang mentauhidkan Allah, wasiat yang kedua tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, la taqtul an-nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah di sini, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut masalah rezeki mereka. Kamilah yang memberi kamu rezeki dan kepada mereka. Begitu juga wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Janganlah dekati keburukan-keburukan yang nampak dan yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian bunuh jiwa dengan tidak benar. Karena dalam Islam yang boleh dibunuh itu satu, orang yang membunuh, ada namanya hukum qisas. Kedua, orang yang sudah menikah berzina. Yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam setelah dia diminta untuk bertaubat. Nah, jadi di ayat 151 sampai 53 inilah terkandung 10 dari pesan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu disampaikan kepada umatnya. Inilah mengapa Bapak dan Ibu, kata Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya Allah Ta'ala itu turunkan 73 kitab kepada 6 nabi. Ada yang diturunkan kepada Nabi Adam, ada yang diturunkan kepada Nabi Idris, ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada yang diturunkan kepada Nabi Isa. Baru yang terakhir adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, kandungannya itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi makanya lah dia menjadi kitabul khatim, kitab penutup, sebagaimana Nabi Muhammad juga adalah khatamul anbiya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, seperti biasa Bapak dan Ibu, ada waktu kita insyaallah sekitar 10-11 menit. Ada yang mau menambahkan silahkan. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu banyak juga membaca buku yang lain. Ada yang mau ditanyakan pun insyaallah kalau tahu dijawab nanti insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk nabi-nabi sebelumnya bisa dikatakan sentral mereka itu kan Palestina, bumi Palestina itu. Jadi kan para nabi itu ya memang dari Bani Israel. Itulah memang istilahnya sentral untuk para nabi itu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kota Mekah dan kota Madinah. Dan itulah kenapa orang Bani Israel ini tak senang ketika tahu bahwasanya nabi berikutnya itu bukan dari diri mereka tapi dari orang Arab. Tapi pun begitu, itu kan ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail, dengan Siti Hajar. Bahkan pun kalau kita dengar kisahnya, Siti Hajar pun diturunkan dari surga, jatuhnya ya di tanah Jeddah, dan mereka bertemu dengan Nabi Adam itu di Arafah. Makanya itulah salah satu hikmah kenapa Isra Mi'raj itu. Jadi sebagaimana dulu orang-orang Bani Israel dari kota Mesir mereka hijrah ke Palestina, Nabi Muhammad pun dihubungkan dengan Palestina dalam Isra Mi'raj. Bahkan di masjid itu Nabi Muhammad menjadi imam dan makmumnya adalah para nabi. Dan bahkan tanah Palestina itu juga lah penghubung antara bumi sama langit. Makanya naiknya Nabi Muhammad ke langit kan dari Masjidil Aqsa itu tidak mengurangi kemuliaan dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan Masjidil Haram dari Masjid Nabawi itu jauh lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Salah satu buktinya adalah sholat di Masjid Nabawi dibandingkan Masjidil Aqsa jauh lebih besar di Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Pak? Tentang kalau kita lihat sekarang Alkitab itu kan kandungannya nanti ada dua, yang dibawa mereka ke gereja misalnya kan mereka megang Alkitab itu. Alkitab itu nanti terbagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan di perjanjian lama nanti ada 10 wasiat Tuhan itu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Mungkin kalau disebut cerita sejarah, kalau kita mengatakan bahwa masyarakat Bani Israel ini datang ke Mesir itu kan waktu zaman Nabi Yusuf ada di Mesir. Sekarang dia kembali ke Palestina, itu kan kampungnya sendiri sebenarnya, bukan tanah yang digantikan. Kenapa disebutkan dia itu tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel itu Palestina? Iya. Sebenarnya masyarakat awal di Palestina itu siapa? Iya. Apakah Bani atau saya siapa Bani Israel? Tapi setelah Nabi Syuaib, Nabi Ishak, Yakub. Itu disebutkan namanya Israel. Iya. Jadi sebenarnya itu apakah betul negeri yang dijanjikan? Dan siapa penduduk yang ada di Palestina sebelumnya? Iya. Demikian saja. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengar bumi yang dijanjikan ini, Al-Ardu Al-Muqaddasah, bumi yang mulia begitu. Siapa yang menjanjikan bahwasanya mereka akan memasuki negeri itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menyampaikan sama mereka bahwa, makanya ketika Allah sudah menjanjikan Nabi Musa ketika berhadapan dengan laut itu, ketika kaumnya sudah putus asa, Nabi Musa yakin dijanjikan Allah kita akan masuk negeri itu. Maka artinya janji itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang siapa penghuni Palestina itu,
andai orang Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishak, mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang ada di Palestina itu kan tidak menyalahi yang namanya ada janji Allah itu. Seandainya lah nenek-nenek moyang mereka itu adalah penghuni dari Palestina, berarti kan ketika dijanjikan Allah, kalian akan balik ke kampung halaman kalian yang aslinya. Itu yang dijanjikan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memang kalau kita urutlah misalnya sejarah Bani Israel, mereka kan, makanya mereka ini banyak kali penyebutannya Bapak dan Ibu. Orang Bani Israel ini kan disebut dengan orang Yahudi. Yang kedua, mereka juga disebut dengan Bani Israel. Yang ketiga, mereka juga disebut dengan orang Ibrani. Nah, Yahudi itu diambil dari kata, inilah kenapa disebut dengan orang itu dengan orang Yahudi. Ada mengatakan karena mereka diambil salah satu keturunannya dari Hada, Yahudu, maka Yahudi. Ada mengatakan pula Yahudi itu artinya Hada Yahudu itu artinya adalah orang yang kembali. Jadi seakan-akan mereka kembali kepada kampung nenek moyang mereka. Itulah kenapa mereka itu sangat antusiaslah untuk pulang ke situ, karena di negeri Mesir mereka sudah tidak diakui lagi, mereka ditindas. Tapi yang menjadi persoalan, sebelum mereka masuk ke Palestina, negeri Palestina itu kalau disebutkan dalam kitab-kitab sedang dikuasai oleh penguasa-penguasa zalim. Tapi siapa penguasa zalimnya Allahu a'lam. Saya belum masuk ke situ. Maka mereka ragu. Tapi Yusha bin Nun tetap yakin bahwasanya memang tanah itulah dia memang disiapkan untuk mereka tinggal di situ. Makanya disitulah nanti ada cerita nabi-nabi selanjutnya yang mereka hidup di tanah Palestina itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan di surah Al-Kahfi ada menceritakan bahwa Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi di sini pertanyaannya, di masa Nabi Musa ada juga Nabi Khidir, sehingga kan ada beberapa yang membawa Nabi Khidir, Nabi Musa diperangi kapal bocorin, kemudian ada anak-anak dibunuh dan rumah yang mau dibunuh diperbaiki. Jadi pertanyaan saya, Nabi Khidir ini apa di masa Insyaallah. Hai. cerita ini setelah Fir'aun meninggal atau sebelum Fir'aun meninggal? Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini kenapa saya tidak singgung Nabi Khidir, karena kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Khidir. Cuma mungkin Bapak pas lagi tak hadir di situ. Sedikit saya ulangi. Nabi Khidir ini adalah satu dari 124.000 nabi. Dan Nabi Khidir ini diriwayatkan, ada satu pertanyaan, Nabi Khidir ini sampai sekarang masih hidup atau enggak? Maka ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan sudah meninggal dunia, ada mengatakan masih hidup. Bahkan banyak ulama-ulama dulu ceritanya ini yang pernah melihat Nabi Khidir. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Khidir ini panjang? Kalau kita lah misalnya percaya bahwasanya Nabi Khidir ini masih hidup sampai sekarang, kenapa Nabi Khidir bisa panjang begitu umurnya? Karena beliau pernah meminum ma'ul hayah, air kehidupan.
Maka beliau lintas masa itu. Makanya mayoritas ulama kita meyakini Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Cuma bagi orang yang tidak meyakini itu, salah satu dalilnya begini. Kata Nabi Muhammad, setelah 100 tahun orang yang masih hidup saat ini enggak ada lagi. Kata Nabi Muhammad, setelah 100 tahun orang yang masih hidup saat ini enggak ada lagi. Itu kata Nabi Muhammad. Berarti Nabi Khidir dah enggak ada lagi. Nah, itulah. Jadi ini ranah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nah, yang kedua, Ustadz, di mana ini cerita Nabi Khidir ini, Bapak dan Ibu? Kalau saya lihatlah dari buku ini, Mausu'atul Qasas Al-Qur'ani, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini setelah tenggelamnya Fir'aun. Nah, setelah tenggelamnya Fir'aun. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.